Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Senyawa merepresentasikan proyek Fashion Sustainable 2025 sebagai syarat tugas UAS di semester ini. Untuk tim kita sendiri ada 5 orang. Di sini bisa dilihat tim kita. Kemudian pada bagian pendahuluan, untuk bagian pendahuluan, latar belakang deskripsi project dan tujuan project, intinya pada latar belakang adalah kita menghadirkan inovasi bisnis fashion sustainable yang bukan hanya memiliki nilai fungsionalitas yang tinggi, tapi bisa juga jadi simbol gaya hidup gitu. Nah, kemudian untuk deskripsi projectnya, Senyawa ini adalah kemudian turunan dari brand Suara gitu ya. Jadi ini adalah project streetwear berkelanjutan yang kemudian mengusung konsep upcycle dari limbah tekstil. Tujuannya kita mengurangi limbah-limbah sampah industri untuk menghadirkan gaya berpakaian yang unik, ramah lingkungan dan fashionable begitu. Kemudian untuk tujuan projectnya itu kita menyediakan alternatif produk ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya upcycling. Kemudian yang ketiga, kita juga mau memperluas jangkauan pasar dari brand Suara sendiri dengan segmen konsumen yang kemudian bisa lebih sustain. Nah, kemudian untuk perencanaan proyek, ruang lingkup dari proyek ini adalah kemudian dari perencanaan, produksi, pemasaran, dan juga distribusi. Nah, untuk produknya gitu, MVP atau minimum viable product kita yang pertama adalah topik upcycle. Ini akan kita coba dalam periode 16 minggu gitu. Teknik pengolahan nanti akan diterapkan pada proses upcycling kain yang diharapkan dapat menjadi material alternatif untuk kemudian dapat dirancang menjadi sebuah produk yang bernilai jual. Oke, selanjutnya ada metode pengolahan proyek. Nah, Senyawa ini fokus pada kreativitas pengembangan produk fashion dari limbah dan membutuhkan fleksibilitas dalam desain serta respon pasar. Proyek ini juga menggunakan metode pengelolaan proyek hybrid gabungan antara waterfall dan agile, scrum atau kanban. Terus ada waterfall dipakai untuk tahapan yang bersifat tetap dan berurutan seperti riset bahan, perencanaan, produksi, budgeting, dan legalitas. Selanjutnya ada agile, scrum atau kanban cocok untuk digunakan untuk proses kreatif seperti desain, pembuatan prototipe, evaluasi feedback, serta peluncuran produk secara bertahap. Nah, untuk pemetaan proyeknya sendiri, struktur tugasnya itu terdiri dari CEO dengan tugasnya adalah pengawasan umum. Lanjutnya ada pitching ke investor, terus ada bagian dari CMO. Tugasnya adalah strategi branding dan promosi. Selanjutnya ada CFO yang bertugas sebagai manajemen keuangan dan anggaran. Ada juga CEO yang bertugas untuk manajemen produksi dan distribusi. Yang terakhir ada production yang bertugas untuk di bidang desain, jahit, dan quality control. Selanjutnya di sini ada di pemetaan proyek juga di alokasi anggaran. Yang pertama ada bahan baku limbah kain benang aksesoris sebesar 2 juta rupiah. Terus yang kedua ada alat produksi seperti alat sabun, gunting, dan lain-lain sebesar 3 juta rupiah. Desain dan branding juga sebesar 1 juta. Terus pemasaran digital kayak iklan media sosial, konten sebesar 2 juta. Terus ada distribusi dan logistik sebesar 1 juta dan cadangan biaya tak terduga sebesar 1 juta, di mana totalnya sekitar 10 juta rupiah. Kemudian di penjadwalan proyeknya pada pekan ke-1 sampai ke-2 kita melakukan riset dan perencanaan desain. Minggu ke-3 sampai ke-4 kita pengadaan bahan baku dan produksi awal. Kemudian 5 sampai 6 menguji kualitas dan perbaikan desain. Pada week ke-7 sampai ke-9 kita akan memproduksi massal untuk tahap pertama. Kemudian week 10 sampai 12 kita melakukan strategi pemasaran dan branding. Kemudian week 13 sampai 15 kita akan pendistribusian dan evaluasi pasar. Dan week yang terakhir, week 16, yaitu finalisasi dan pitching hasil proyek. Selanjutnya ini ada analisis
resiko, kemudian ada grafiknya. Yang pertama itu ada penjualan tidak tercapai, kurang kolaborasi, stok tidak stabil, respon pasar yang sangat rendah, konten yang tidak konsisten, sampai riset tren yang tidak rutin. Kemudian ada golongan, yang pertama resiko tinggi, yang kedua resiko sedang. Sedangkan yang resiko tinggi itu ada pada stok yang tidak stabil. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan itu kurangnya kolaborasi sama pihak luar. Nah, itu menjadikan kita sebagai evaluasi. Kemudian riset tren juga itu begitu aman, tetapi tetap penting untuk dijalankannya secara rutin. Nah, pada intinya tim dari Senyawa ini perlu lebih aktif mencari kolaborasi dan harus terus mempromosikan biar hasil proyeknya semakin maksimal. Kemudian ada KPI sendiri, itu beberapa dari kami masing-masing penanggung jawabnya. Yang pertama ada penjualan tote bag, itu penanggung jawabnya adalah COO. Kemudian ada total pendapatan, itu dari CMO sendiri yang mengatur semua pendapatan, pemasukan maupun pengeluaran. Kemudian konten promosi yang dipublikasikan itu penanggung jawabnya CMO dengan capaian 80%. Kolaborasi dan juga promosi eksternal itu capaiannya sebesar 50% dengan penanggung jawab CMO. Kemudian skor kepuasan pelanggan itu realisasinya 42 dan juga capaiannya 105% dengan tanggung jawab COO. Yang terakhir adalah riset produk dan juga tren pasar, itu capaiannya 100% dan tanggung jawabnya oleh CEO. Kemudian dalam strategi proyek, dalam grafik ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada penjualan, pendapatan, konten promosi, kolaborasi, customer experience, dan juga riset produk. Nah, ada line yang berwarna merah itu merupakan target dari kami, dan yang warna biru itu adalah realisasinya. Yang mencapai target itu adalah customer experience, kepuasan pelanggan terhadap produk dari Senyawa itu sendiri. Nah, ini adalah kesimpulannya dari grafik ketimpangan antar indikator, terutama antara aspek internal, riset, dan juga kepuasan, dan juga eksternal, kolaborasi, dan juga penjualan. Kemudian kita lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke tools proyek. Yang kita pakai ini adalah ClickUp. Di sini tuh udah bisa buat kegiatannya, lalu ada tanggalnya juga, ada deadline-nya, lalu ada siapa aja sih yang harus melakukan pekerjaan ini di ClickUp. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil proyek. Nah, ini hasil proyek dari Senyawa, prototipenya begini. Oke, lanjut kita ke evaluasi dan rencana pengembangan proyek. Jadi di evaluasi ini dalam implementasinya proyek ini tuh menghadapi beberapa tantangan seperti ketersediaan bahan baku, penerimaan pasar, lalu keterbatasan dana serta efisiensi distribusi. Namun tuh di evaluasi ini kita tuh udah merancang solusi seperti kerja sama dengan pemasok kain bekas, edukasi pasar melalui media sosial, strategi pendanaan pre-order, serta kolaborasi dengan jasa pengiriman dan reseller yang diharapkan mampu mengatasi kendala tersebut. Lalu selanjutnya rencana. Nah, sebenarnya tuh proyek ini tuh memberikan dampak positif gitu dengan mengurangi limbah tekstil, membuka peluang kerja bagi tenaga produksi lokal, serta menambah portofolio produk Senyawa yang mendukung konsep bisnis berkelanjutan dengan strategi pemasaran yang tepat dan dukungan ekosistem yang kuat. Tote bag upcycling ini memiliki potensi untuk diterima dengan baik di pasar dan menjadi langkah nyata Senyawa dalam mendukung ekonomi sirkular serta industri fashion yang lebih ramah lingkungan. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi di proyek tote bag upcycling yang dikembangkan oleh Senyawa ini bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi itu sebenarnya proyek tote bag upcycling yang diinisiasi Senyawa ini telah menunjukkan potensi sebagai langkah konkret dalam mendukung ekonomi sirkular dan industri fashion yang lebih ramah lingkungan. Jadi kedepannya Senyawa akan menerapkan evaluasi yang cukup besar seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk meningkatkan efisiensi distribusi produk yang menyeluruh untuk mencakup pasar yang lebih luas. Oke, untuk penutup, proyek Senyawa dari Suara ini adalah wujud nyata dari integrasi antara kreativitas, keberlanjutan, dan manajemen
manajemen proyek yang adaptif gitu. Nah, pada intinya Suara ini kemudian mengembangkan senyawa untuk membuat produk fashion yang sustainable yang kita nantinya bisa mengurangi limbah-limbah dari perusahaan industri tekstil gitu. Dan kemudian kita juga mau membangun kesadaran masyarakat, utamanya anak muda, terhadap kebutuhan produk sustainable dan upcycle itu. Nah, Suara melalui senyawa kita juga berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dalam pengelolaan limbah tekstil serta menginspirasi generasi muda dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan industri lokal. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.